Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan hidup kami boleh senantiasa berdalam pimpinan dan lingkungan Engkau Tuhan. Kiranya jauhkan kami dari hal-hal tidak berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh selalu taat ya Tuhan dan memegang firman kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang pertolongan terhadap lawan. Kalau kita baca dalam Mazmur 108 ayat 13 dikatakan, "Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia." Perjalanan hidup manusia selama hidup di dunia ini tidaklah selalu berupa jalan yang mulus. Ada kalanya kita menghadapi ujian dan rintangan. Terkadang langkah kaki kita tersandung, dan terkadang pula ada jegalan-jegalan dari lawan yang berusaha untuk menjatuhkan. Kita tidak perlu terkejut akan hal ini, karena hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Yang disebut lawan di dalam Alkitab ada dua macam. Satu pihak adalah iblis yang merupakan lawan utama. Sedangkan yang lain adalah manusia yang memusuhi dan berusaha untuk menjatuhkan serta menghancurkan. Mereka memposisikan sebagai oposisi dan berusaha untuk merintangi lingkup kerap kita. Tak terkecuali Raja Daud yang juga harus menghadapi lawan-lawan di sepanjang hidupnya. Manusia-manusia menjadi lawan Daud adalah manusia-manusia yang hatinya dipengaruhi oleh iblis. Bagaimana sikap orang percaya ketika berada di situasi sulit seperti ini? Kita tak perlu panik dan berusaha menyingkirkan lawan dengan kekuatan sendiri. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan melalui doa, karena Dia adalah hakim yang adil. Kita dapat berdoa, memohon kemenangan dan pembelaan dari Tuhan, seperti Daud berdoa. Jangan sekali-kali kita menaruh harap atau mencari pertolongan kepada manusia. Karena dalam Yesaya pasal 31 ayat 1 dikatakan, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan." Selama kita masih mencari pertolongan kepada manusia, kita meremehkan kuasa Tuhan dan menempatkan Tuhan hanya sebagai alternatif. Berbeda dengan Daud yang dengan sepenuh hati bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 108 ayat 14 dikatakan, "Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Jikalau kita takut, percayalah hanya kepada Tuhan, karena pada saat yang tepat Tuhan pasti akan menegakkan keadilannya di bumi. Saudara yang terkasih, marilah di dalam hidup kita untuk bisa melawan musuh-musuh kita, tetaplah bersandar dan berserah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah datangnya pertolongan, dan di dalam Tuhanlah datangnya kekuatan, berasal kekuatan yang dari Tuhan, karena lawan kita adalah iblis dan manusia. Mari sebagai orang yang percaya, belajarlah seperti Daud yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan semua itu kepada Tuhan di dalam doa.
karena Tuhan adalah hakim yang adil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar akan firman kebenaran Engkau. Kami percaya bahwa pertolongan hanyalah berasal daripada Engkau Tuhan, sehingga kami punya kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh kita, yaitu iblis dan manusia lain yang tidak menyukai kita. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak dapat dipengaruhi oleh lawan kami Tuhan. Kiranya Kau Tuhan sebagai hakim yang adil Tuhan, berikan kepada kami hati yang selalu berserah dan bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.